Kan ada itu. Aku nggak yakin sama Chris. Pujakan nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa setiap dari kita semua. Shalom! Sekali lagi shalom! Ada sukacita? Amin. Mungkin kita pada hari ini datang dengan berbagai macam variasi perasaan. Mungkin ada yang luar biasa, ada yang biasa, ada yang mungkin terpuruk dengan kesedihan atau apapun. Saya sih lagi senang karena libur ya teman-teman ya. Aku mau pamer, aku kemarin ke Dufan. Jadi libur aku bermakna banget hari ini, minggu ini. Wah luar biasa banget. Kalian juga harus nyoba ke Dufan, parah banget. Kalian bisa melepas stres segala macam. Wah gitu teman-teman, rasanya wah banget gitu. Ada di sini yang mungkin kena macet juga karena pada mudik. Ya, mungkin enak banget ya mereka bisa pergi ke rumah keluarga-keluarga mereka buat makan opor ayam ya teman-teman ya. Bukan opor ayam tuh emang enak banget, udah gampang, cepat. Tapi yang paling sulit tuh opportunities to make you mine. Yeah. Oke teman-teman, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan telah satu hari lagi Kau tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang gak pernah berakhir ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Segala masa depan kami dalam rancangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Kami mau bersyukur hari itu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air sebagai rasa rindu selalu hidup dan di dalam-Mu, oh Yesusku, sangat ku cinta. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita ucapkan syukur pada hari ini.
ucapan syukur, ucapkan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu hari Kau tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk pendidikan kami, untuk usaha kami sangat bersyukur Tuhan. Kami berikan segalanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang terus nyata di dalam. Ku bersyukur, lebih ekspresif lagi, berikan seluruh ucapan syukur bagi Tuhan. Oh beda hidup, we worship You, oh we exalt You, we exalt You in the heaven, oh the darling of heaven. Mari teman-teman aja katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yes. Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa demikian hidup kami Tuhan. Buat kami lebih posesif terhadap kerajaan hidup. dan hidup. Amin. Yes. Oh yes. Mohon ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka. Ini penyataan iman kami Tuhan. Bagai rasa rindu selalu dan hidupku di dalam one more time guys, say bukan, sangat ku cinta. Give Him praise. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Come on, come on, come on. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Come on. Ekspresikan rasa syukur kepada hari ini. Kami berikan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Biar saya mau bekerja Tuhan. Beracara di hari ini Tuhan, di tempat kami hari ini Tuhan. Biar tangan-Mu melawat kami semua Tuhan. Since bahkan pada hari ini juga ya Tuhan. Kami akan bersama menyembah Yesus Tuhan Raja Tuhan. Segala bangsa akan bertelur.
pada malam hari ini Tuhan. Teman-teman yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh sapa kanan kirinya, say katakan God bless you. Luar biasa ketemu kamu pada hari ini. Mungkin ada yang baru ketemu. Apa ya lagunya? Walau badai ya? Walau badai. Oh ya, oke, sip. Parah banget. Come on, masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Let's go. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sebarkan semua. Walau badai menerpa, kami akan kejar Tuhan. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Sekna firman-Mu, sekna firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam hidup. Yesus, You're the answer. Yesus, Kau adalah jawaban. Bersama-Mu kan selalu menang. Saat ku goyah, aku getar hadapi semua. Kau yang setia, suatu bahas dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Teman-teman menang, sorakan haleluya. Come on, walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Firman-Mu menerangi jalanku, beri kekuatan dalam jiwaku. Teriakan namanya Yesus, Kaulah jawaban. Bersama-Mu kan selalu menang. Ku goyah, ku getar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kita sorakan kemenangan buat Tuhan kita, oke? Ku sorakan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan. Ku saksikan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Sorakan, sorakan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Ku saksikan ada dalamku, ada dalamku. Come on. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala bukan melihat kuasa-Mu nyata. Ku sorakan, ku sorakan kemenangan ada dalamku, ada dalammu. One more time. Ku saksikan ada dalamku, ada dalamku. Saudara-saudara buat Tuhan kita, ngomong kanan kirinya, kamu pemenang. Kamu harus memberitakan apa yang telah Tuhan katakan. Come on,
Go! Tepuk tangan di atas kepala kalian semua. Haleluya. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau terus mau melangkah maju, sebab Roh Kudus lah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunianya, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupan, ceritakan kebesaran perbuatan bagimu Tuhan, genap masa mudaku sampai akhir nafas hidup. Kan setia bentakan namamu Yesus. Generasi muda yang siap dipakai oleh Tuhan, sorakan haleluya. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku untuk menjadi. Gak nyampe aku, Le. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kudus lah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia. Yesus, segala bangsa, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu, dan hidup Tuhan segenap masa mudaku. Kebesaran-Mu kan setia beritakan namamu Yesus. Biarlah hari ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mau mendeklar bahwa Yesus Tuhan adalah Raja. Come on. Woo. Woo. Yes. Obat ya. 1, 2, 3, jump, 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 obat, jump, 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 jump. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan. Woo! Yesus Tuhan segala bangsa, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kan setia beritakan namamu Yesus. Haleluya. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Amin, amin. Udah capek teman-teman? Kayaknya aku asik sendiri di depan nih. Gak apa teman-teman. Penyembahan kita berekspresif. Terserah mau kalian sepede apa, yang penting pure dari hati kalian. Karena kita percaya bahwa apa yang telah kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga, amin. Memang bentuknya berbeda-beda teman-teman. Kalau aku bentuknya chaos teman-teman.
Lihat ini basah semua. Haleluya. Demikian hidup kami Tuhan, mau terus menyembah-Mu Tuhan, untuk mengikuti-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan, perkara apapun ya Tuhan. Apapun mau kami lewati Tuhan. Sebab tongkat dan gadamu itu yang menghibur kami semua ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena ku bawa hati, ku bawa hatiku, persendahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
sayang, Kau yang berkuasa, ku agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Hosana, Hosana to the King, Hosana. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Come on, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hati. Mohon persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Ku semakin berkurang. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hati. One more time guys. Ku bawa hati kami. Ku bawa hatiku, penyembahan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah Amin. kesukaan hati. Kami bawa sembah kami ya Tuhan. Ku Kami lepas semua hendak kami Tuhan. aku untuk Kami lepas semua yang tentang gua dan gua. Kami mau mengiring-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang Come on, teman-teman lagi teman-teman. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Ini iman kami Tuhan. Itulah kesukaan Dengan iman, dengan kami percaya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami lepas semua tentang diri kami ya Tuhan. Kehendak. Kepada namanya dipersilakan. Hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh semakin berkurang dan Yesus boleh semakin bertambah di dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan di waktu muda kami ini Tuhan.
Kami sudah melakukan dan kami sudah menjalankan semua itu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan boleh jatuh ke dalam tanah yang subur di dalam kehidupan kami sehingga itu boleh berbuah berkali-kali lipat ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Agar setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini boleh menerima Tuhan, mendapatkan ya Tuhan. Juga dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Sehingga kami mampu, kami sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Beri aplaus yuk buat teman-teman PW kita. Luar biasa, brother. Shalom teman-teman. Aku langsung ya. Aku hari ini membawakan tema itu tentang misi. Teman-teman sebenarnya kalau kita ngomong misi ya, ini kita bicara masalah spirit, kita bicara masalah hati. Nggak ada teorinya. Ini benar-benar bagaimana Tuhan menyentuh hati kita sehingga kita punya kepedulian terhadap misi Tuhan ini. Hari ini aku kasih judul itu peduli yang Yesus peduli. Ya, jadi dari hari ini mungkin ke depannya ketika teman-teman mikirin apa ya waktu itu si Kofem khotbahin ya hafalin aja lah PYYP. Kalau lupa apa waktu itu pokoknya PYYP dah. Kurang lebih kayak gitu ya. Peduli yang Yesus peduli. Next. Nah ini biar sepertinya dua ayat ini nih harus setiap kita berkhotbah, men-sharingkan tentang misi. Kedua ayat ini nih sepertinya wajib gitu loh. Nggak ada ayat lain yang lebih mengingatkan kita semua daripada dua ayat ini. Yang pertama itu adalah ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mungkin kalau buat teman-teman yang tinggalnya di tengah kota agak bingung ya penjala manusia ya. Cuma saya rasa teman-teman yang tinggal di Dadap lebih mengerti sedikit ya dengan penjala manusia ya. Lebih dekat ke laut ya. Ya. Tapi intinya adalah siapapun kita, dimanapun kita, percayalah kalau kita ada di tempat ini, itu kita memenuhi undangan Tuhan dan Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Karena itulah Tuhan memanggil kita. Dan kalau ayat terakhir adalah perintah untuk memberitakan Injil ini ada di Matius 28. Ayat 18 sampai 20 ini selalu menjadi ayat favorit saya. Dikatakan, kepadaku telah diberikan kepada segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin untuk firman Tuhan. Nah, di Matius ini adalah statement menurut saya salah satu power statement Tuhan kepada murid-murid pertama. Dan di Matius 28 ini adalah power statement Tuhan terakhir ketika ia naik ke surga. Di antara jarak ini ada waktu 3,5 tahun teman-teman. Ada waktu 3,5 tahun di mana Yesus ini mempersiapkan murid-muridnya. Yesus ini mempersiapkan murid-muridnya karena Yesus sudah bilang mari ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ada waktu 3,5 tahun di mana Yesus benar-benar mempersiapkan murid-muridnya. Yesus nggak tinggal diam tapi dia benar-benar mempersiapkan muridnya selama 3,5 tahun ini. Dan ketika saya baca Alkitab berulang-ulang, saya lihat Yesus itu keren loh.
Yesus itu hadir di antara murid-muridnya. Dia nggak cuma ngomong doang, tapi dia memberikan contoh. Kadang-kadang ketika kita cuma dengar ngomong doang, ya mungkin teman-teman di tempat ini udah sering kali mendengar ayat ini nih, Matius 4, Matius 28. Tapi ketika bayangin teman-teman kalau teman-teman ada di waktu itu sebagai murid-muridnya Yesus dan teman-teman menyaksikan sendiri apa yang Yesus lakukan di depan mata teman-teman gitu loh. Salah satu, bukan salah satu, maksudnya cara kita membaca Alkitab, seringkali itu kita harus membayangkan teman-teman. Jangan cuma dibaca tapi bayangkan. Itu powerful sekali. Membayangkan ini ketika kita merenungkan, kita membayangkan. Ketika kita ada di sana, kita melihat Yesus, bagaimana Yesus menjamah orang kusta, menyembuhkan orang buta. Bayangkan semua itu seakan-akan teman-teman ada di sana. Itu so powerful. Jadi teman-teman bisa ngerasain, bukan cuma ngerasain kejadian yang tertulis, tapi bisa merasakan apa sih sebenarnya yang gak tertulis. Ya, nah itu yang hari ini aku mau share buat teman-teman. Aku mau share bagaimana hati Yesus. Ya, bagaimana hati Yesus saat itu yang murid-murid itu bisa menyaksikan. Teman-teman bisa tahu nggak? Saat ini aku sedang gembira atau sedih atau sedang chaos seperti WL kita. Bisa tahu nggak aku seperti? Nggak tahu. Cuman ketika aku tersenyum, aku bercanda, teman-teman tahu aku lagi happy. Cuman tahu nggak apa yang mendasari aku happy? Tapi Alkitab ini mencatat, Yesus sedih. Masgyulah hati Tuhan. Berarti itu kelihatan dan murid-murid ini melihat sesuatu yang kita nggak lihat waktu itu. Murid-murid ini bisa merasakan perasaan Yesus, keadaan Yesus. Nah, teman-teman, kita mau belajar mengenai hati Yesus. Next slide. Aku bawain beberapa contoh. Bukannya banyak ayat ya, tapi ini beberapa contoh. Contoh pertama adalah Yesus memberi makan ribuan orang. Ini ada di Matius 15 ayat 32. Jadi waktu itu posisinya Yesus lagi ngajar, begitu banyak orang ngikutin dia. Dikatakan waktu itu 4.000 orang laki-laki. Mereka tuh benar-benar udah capek, udah lelah banget ikutin Yesus lah. Ya, dikatakan sudah 3 hari. Nih di ayat 32 dikatakan gini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ayat ini tidak hanya mencatat bahwa hatiku tergerak, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, tapi teman-teman rasakan, memang hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, sepanjang sore ini ketika saya sharing banyak, saya berharap teman-teman tangkap sesuatu, tangkap hati Yesus. Karena itu yang pengen saya bagikan, yang saya berusaha untuk bagikan supaya teman-teman dapat. Karena apa yang Yesus alami di masa lalu itu kejadian di masa sekarang. Tuhan pakai kita semua yang ada di tempat ini. Nah, yang kedua adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, waktu itu ceritanya itu di pinggir jalan, ada 2 orang buta di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti. Dan memanggil mereka dan ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat.
Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Belas kasihan Tuhan. Yang ketiga adalah, thank you untuk slide-nya, ayatnya, membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 32 sampai 36. Nah ini kisah tentang Lazarus teman-teman. Waktu itu Maria udah bersedih karena Lazarusnya sudah keburu mati. Di ayat 32 dikatakan seperti ini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maskiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan? Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Nah, ayat berikutnya Tuhan tulis apa? Maka menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Teman-teman, saya mau pastikan Yesus itu enggak baper. Tapi dia penuh dengan belas kasihan. Next, ayat berikutnya 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Sering kali gak sih teman-teman kita nemuin hal-hal seperti ini? Saya mau katakan ya, teman-teman keluar dari tempat ini, itu banyak loh orang-orang kayak gitu. Banyak banget. Keluar dari tempat ini, mungkin ada di tempat ini. Saya sendiri waktu itu merasa terharu sekali waktu itu saya istri ikut ke acara papanya Bunga. Saya lihat teman-teman juga dari, ada ya Darren dari mana? Marunda, itu jauh banget. Koberni Civi juga dari Pamulang loh. Astaga, naga jauhnya. Saya sendiri juga jauh. Dan surprisingly Sinsin juga ikut. Jangan diketawain, nanti dia gak mau ikut lagi. Ya, surprisingly lah. Di situ saya ngerasain gereja ini harusnya seperti ini. Gereja ini harusnya seperti ini. Ya. Oke, next, menyembuhkan orang kusta. Markus 1 ayat 40 sampai 41. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya, hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya. Yang terakhir, mengajar tanpa lelah. Markus 6 ayat 31 sampai 34. Jadi waktu itu Tuhan Yesus udah capek banget lah, dia bilang istirahat dulu lah. Ya, katanya kita naik ke perahu dulu. Kita pergi ke tempat yang sunyi sendirian lalu beristirahat. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus sama murid-muridnya gak sempat makan loh. Sedangkan kita makan dulu lah. Jiwa belakangan, bener gak? Gak tahan nih daripada kena GERD, kena makan dulu. Jiwa bisa menunggu. Tuhan Yesus sudah capek, kelaparan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak,
banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bayangin, Yesus naik perahu, yang ngikutin jalan darat. Segeralah datang ke orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi Yesus naik perahu, belum nyampe, mereka udah nyampe duluan. Saking mereka haus dan lapar, mereka rindu untuk melihat Yesus. Jadi kalau teman-teman hari Sabtu nggak rindu untuk melihat Yesus, nggak datang untuk beribadah, nggak rindu untuk melihat teman-teman yang ada di tempat ini, jangan sampai seperti itulah. Benar Jisrael? Haleluya. Sorry ya, tadi saya nggak lompat-lompat ya, saya agak takut loh. Luar biasa chaos Jisrael nih, mantap, 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 serius, keren, keren. Ya, mengajak tanpa lelah. Dan yang terakhir yang menjadi puncaknya adalah Yesus mengampuni di atas kayu salib. Wow, this is amazing grace. This is amazing grace. Sebentar lagi kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Amazing grace. Tanpa kematiannya, tanpa kebangkitannya kita semua nggak ada di tempat ini. Kita semua beribadah pun nggak ada pengharapan kalau dia nggak pernah mati dan dia nggak pernah dibangkitkan. Teman-teman bayangin, teman-teman ada di waktu itu. Ya, coba saya teman-teman tutup mata deh, tutup mata saat ini. Ya, dompetnya, handphonenya dipegang, kalau nggak ditaruh di tas biar aman. Teman-teman tutup mata semua. Bayangin saat ini teman-teman ada di 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus sedang lewat di depan teman-teman memikul salibnya. Dibantu oleh Simon Kirene akhirnya. Dan Yesus ditaruh di atas kayu salib. Dan dia disalib. Teman-teman menyaksikan kaki Yesus dipaku di situ. Tangan Yesus dipaku di situ. Di depan mata teman-teman semua. Kepalanya diberikan mahkota duri. Teman-teman menyaksikan sebuah tombak menembus lambung Yesus di depan mata teman-teman. Itu kejadian nyata yang kita nggak pernah lihat, tapi Alkitab mencatat. Makanya kalau teman-teman mau baca Alkitab itu, merasakan hal itu, paling enggak teman-teman akan lebih mengerti, lebih memahami, lebih bisa merasakan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib waktu itu. Itulah adalah belas kasihan tertinggi yang ditunjukkan saat Yesus mengampuni mereka yang menyalibkannya. Bayangkan di tengah penderitaan Yesus yang begitu sangat hebat. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, wow. Oke, teman-teman boleh buka mata. Teman-teman, yang saya tampilkan ini bukan sekedar mujizat yang kita bisa lihat, yang kita bisa baca, ya. Tapi bayangkan apa sih yang ada di dalam motivasi semuanya itu tuh? Apa yang ada di dalam hati Yesus yang membuat Yesus mau melakukan hal itu? Dan tujuan saya sore ini supaya teman-teman mendapati hal itu, merasakan hal itu, sehingga ketika teman-teman berhadapan dengan orang di luar, mungkin di rumah, dengan orang tua, dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan pekerjaan, atau mungkin di jalanan, teman-teman bisa melihat seperti Yesus melihat, merasakan seperti Yesus merasakan. Sehingga teman-teman bisa peduli seperti Yesus peduli. Teman-teman bisa peduli apa yang Yesus peduli. Ya. Next slide.
Nah, di dalam kita bergereja gini ya, berapa bulan lalu ini atap kita jebol nih, masih inget ya, atap kita jebol. Kita sempat ibadah di lantai 3 ya. Lantai 4 sorry, lantai 4. Saya mau bilang, kita ini mungkin boleh ya kehilangan tempat ibadah kita ini. Puji Tuhan loh, kita ada di negara yang kita bisa beribadah seenak kita, diberi kebebasan, kita punya kamera untuk merekam sehingga bisa dimasukin, diupload di YouTube. Saya lihat di sini juga barang-barang gitar listrik semua, drum, ini semua mewah loh. Dan teman-teman punya talenta, saya lihat yang luar biasa di tempat ini. Tapi kalau semua itu nggak ada ya teman-teman, semua peralatan ini nggak ada, bangku ini nggak ada, AC ini nggak ada, proyektor ini nggak ada, kamera itu nggak ada, bahkan gedung kita roboh waktu itu, jebol di atas ya. Saya mau katakan, it's okay. Karena yang Tuhan mau, yang Tuhan cari di tempat ini itu hati teman-teman. Biarin yang semua itu boleh hancur. Tapi hati yang mengasihi ini, hati Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ada yang saya lihat waktu kejadian kita sama-sama mengunjungi papanya Bunga, itu yang harusnya tetap ada. Hati yang menangis ketika teman kita menangis. Hati yang menangis ketika kita melihat ada orang yang kita tahu dia belum mengenal Yesus. Kita menangis di situ. Teman-teman, sebentar keluar dari tempat ini, teman-teman akan banyak melihat orang-orang seperti itu. Dan saya pernah baca satu survei tapi saya lupa persisnya ya. Setiap 1 menit, ratusan orang belum mengenal Tuhan meninggal. Every 1 minute, setiap 1 menit loh. Ratusan orang meninggal belum terima Tuhan. Jadi yang harus ada di gereja ini, yang ada di komunitas ini, yang ada di pelayanan ini, hati yang selalu menangis. Ketika Tuhan menangis. Ketika kita tahu ada orang-orang yang belum terima Tuhan. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa peduli yang Yesus peduli? Peduli yang Yesus peduli bisa dimiliki melalui pengalaman mendalam akan kasih Allah. Proses teman-teman, proses. Tapi untuk proses ini lebih cepat, nanti saya akan share. Ya. Pengalaman mendalam akan kasih Allah, pertobatan terus-menerus, sangkal diri, pikul salib, dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Gak ada kata-kata yang lebih tepat dibanding yang saya bacakan. Walaupun mungkin teman-teman dari sekolah minggu sampai sekarang udah sering dengar. Tapi percayalah dalam pertumbuhan usia teman-teman, pertumbuhan iman teman-teman, pertumbuhan rohani teman-teman, dulu berapa tahun yang lalu, sekarang dan nanti ketika teman-teman baca ayat ini yang sama, apa yang harus dilakukan, teman-teman akan berpikir berbeda. Tapi semua ini adalah rutinitas, sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Gak ada yang lain, gak usah cari kata-kata yang lebih indah. Kadang-kadang saya tahu teman-teman ini mungkin ada generasi milenial, generasi Gen Z ya. Ketika ke gereja ngerasa, aduh ini ibadah gereja, pembicaranya gak relevan deh. Sorry banget saya harus bilang. Bukannya gereja yang harus relevan dengan dunia ini. Sorry, teman-teman yang harus relevan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan dibalik teman-teman. Bukan kita gereja yang harus relevan dengan dunia ini. No. Tapi dunia ini, teman-teman, pikiran teman-teman harus relevan dengan firman Tuhan. Mau di tahun berapapun. 2000 tahun yang lalu, 2026, mungkin 2040, 2050.
kita yang harus relevan. Ya. Sehingga dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, sehingga kita bisa menyelami apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus kehendaki. Dan akhirnya kita enggak hanya ngerti, tapi juga peduli apa yang Yesus peduli. Kalau cuma ngerti, mungkin kita semua ngerti. Tapi peduli enggak? Ngerti mah ngerti lah, orang bahasa Indonesia clear. Peduli enggak? Kadang-kadang bahasa Indonesia ini terlalu umum. Yang saya maksud ngerti ini benar-benar ngerti itu nancep ke dalam teman-teman semua. Bukan cuma ngerti, oh iya ini artinya ini bahasa, enggak, maksudnya ngerti itu nancep gitu loh. Oh iya, aku ngerti banget. Ngerti ini yang sampai membuat teman-teman itu berpikir gue harus ngelakuin sesuatu. Enggak bisa begini terus. Sampai harus seperti itu gitu loh. Sesuatu yang ada bom, ada dinamit di dalam teman-teman ketika mendengar firman ini, ketika memiliki belas kasihan Tuhan ini sehingga itu pengen meledak, pengen keluar. Itu baru ngerti teman-teman. Kalau meledaknya di dalam moyung kalau kata orang Cina, nggak ada gunanya. Meledak keluar, itu baru benar-benar teman-teman ngerti ya. Every day, daily ini benar-benar dijalani setiap hari. Teman-teman nanti ngerti apa ibaratnya teman-teman ini punya roh, dikasih makan setiap hari dengan pertobatan, sangkal diri, pikul salib, dipimpin Roh Kudus, makin besar, dampaknya pun akan makin besar. Dia roh kita ini, hidup kita ini, manusia rohani kita ini akan makin gemuk. Nanti pada waktunya siap-siap Tuhan akan pakai teman-teman semua di tempat yang ada di tempat ini. Nah, next. Nah, ini slide terakhir nih, tapi panjang. Oke. Peduli yang Yesus peduli ini kita harus kembangin teman-teman. Harus kembangin. Yang pertama adalah memiliki kesadaran bahwa keselamatan yang kita miliki juga dibutuhkan orang lain. Sadarin dulu nih, wah gua udah selamat nih. Tapi keselamatan ini bukan buat diri gua sendiri. Ada orang lain yang butuh juga. Yang ratusan itu yang setiap menit meninggal belum kenal Tuhan. Mereka juga perlu. Karena mungkin suatu hari yang ratusan itu salah satunya adalah orang-orang yang kita kasihi. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita nggak pernah tahu. Ketika suatu hari kita punya anak, mungkin anak kita salah satu dari yang 100 itu. Mungkin orang tua kita, opa kita, oma kita, we don't know. Pasangan kita, nggak tahu. Ya. Tapi kita sadar nih, bahwa keselamatan yang kita miliki juga dibutuhkan buat mereka itu. Yang permasalahannya yang gawatnya ini adalah teman-teman sendiri nggak yakin kalau teman-teman selamat. Wah gawat. Nanti kita bahas itu lagi ya. Itu panjang. Paling nggak teman-teman yakin lah. Teman-teman ini ada keselamatan di teman-teman yang teman-teman bisa bagikan. Nah kita ini harus memandang sesama kita sama seperti Yesus memandang. Dan ingat, Tuhan gak pernah menciptakan manusia yang dia gak peduli. Tuhan gak pernah menciptakan manusia yang dia gak kasihi. Artinya apa? Semua manusia itu dikasihi Tuhan. Semua manusia itu Tuhan peduli. Peduli banget dengan keselamatannya. Nah, kalau teman-teman semua di sini mengerti, merenungkan dan mensyukuri bahwa kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Kita ini semua diselamatkan itu kasih karunia tuh. Anugerah benar-benar pure anugerah.
Kalau kita ngerti ini, hal ini akan memampukan kita untuk kita juga bisa mengasihi orang lain dalam skala keadaan tanpa memandang perbedaan dan masa lalu seseorang. Ya. Membuat kita mengerti membuat kita mampu untuk mengasihi orang lain dalam segala keadaan tanpa memandang perbedaan dan masa lalu seseorang. Jangan pernah berpikir orang ini nggak layak. Sepertinya orang ini udah nggak layak nih. Ini udah terlalu bejat nih, terlalu parah. Bicara tentang kasih karunia ya. Ini kasih karunia nih. Kenapa saya bilang semua orang itu layak banget teman-teman. Jangan berpikir ada satu orang pun yang gak layak di dunia ini untuk diselamatkan. Dan itu kasih karunia. Suatu hari nih di sorga. Malaikat lagi pegang database nih. Ngantri nih, orang ngantri nih. Mau masuk sorga. Malaikat bilang gini. Oh, ini dia udah pegang list. Malaikatnya udah pegang list. Di listnya ini pokoknya yang ada bahasa aku sudah membaptis orang, aku sudah mengusir setan dalam nama Yesus, aku sudah melayani di gereja, aku sudah menjadi pemimpin kelompok sel, aku sudah menari tamborin buat Tuhan. Itu di sini langsung dicoret semua. Jadi nggak ada lagi. Yang ada di sini cuman ketika Tuhan memanggil aku untuk melayani, aku melayani. Ketika Tuhan memintaku untuk memimpin, walaupun keadaanku lagi gak enak, hatiku lagi buruk, aku tetap melayani. Ketika Tuhan memintaku untuk memimpin praise and worship, menari tamborin untuk Tuhan, walaupun aku lagi gak kepengen, tapi aku tetap ikut perintah Tuhan. Intinya adalah ketika yang ada di list ini, ketika dia gak bakal masuk. Kenapa? Dia membanggakan dirinya sendiri. Dipikir keselamatan ini karena dia sendiri gitu loh. Gue bisa selamat karena gue nih, karena gue udah ngusir setan, gue udah khotbah, gue udah macem-macem banyak hal gue lakuin. Masa gue gak dihitung sama Tuhan. Tapi justru yang gak terlalu gimana-gimana ya, yang fokusnya sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh aku, minta aku, ini aku ikut, aku nurut apa yang Tuhan suruh. Nah satu ketika ada satu orang, nah ini sih satu orang ngantri, mau masuk sorga nih ceritanya. Si malaikat ini bingung, mana ya, kamu pernah ngusir setan? Enggak pernah katanya. Oke, kamu pernah khotbah? Enggak pernah. Oh oke. Oke, kalau gitu Tuhan pernah suruh kamu apa ya katanya? Yang sehingga kamu bisa merasa boleh masuk ke tempat ini, karena saya nggak pegang data kamu nih, data kamu nggak ada sih, Tuhan nggak pernah suruh apa-apa. Terus aduh bingung juga nih, datanya nggak ada nih. Akhirnya dia panggil lah supervisornya. Supervisor malaikat, bro tolong bro. Oh oke. Maaf ya, terima kasih udah menunggu. Dia nanya, Bapak kalau boleh tahu komselnya di mana? Dari GBI atau dari gereja mana Pak? Enggak pernah ke gereja saya nggak ikut komsel. Oke. Bapak ngerti ya masalah doktrin keselamatan, ngerti? Nggak pernah dengar tuh katanya. Oh oke. Doktrin Tritunggal tahu Pak? Tahu? Nggak ngerti saya. Aduh maaf Pak, sepertinya ada kesalahan sih Pak. Pak kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak bisa ke sini? Orang ini bilang apa? Saya juga nggak tahu sih. Cuman seseorang pria yang disalib di sebelah saya, yang ada di tengah, dia bilang kamu boleh masuk. Ngerti teman-teman?
Dia ini penjahat yang disalib di sebelah Yesus, yang ketika Yesus bilang, ketika dia bilang, kalau nanti kamu ke sana, ingatlah akan aku. Tuhan bilang apa? Saat ini juga kamu sudah ada bersama-sama dengan aku. As simple as that. Kasih karunia. Penjahat itu, dia cuma bilang, kenapa? Tuhan suruh saya masuk. Oh, malaikat langsung ngerti siapa pria yang ada di atas kayu salib itu yang suruh dia masuk. Dan dia masuk. Jadi siapa kita yang mau membedakan orang gitu loh. Siapa kita yang berpikir, oh lu gak layak, gak pantas, nih orang gak bakal bisa bertobat. Ya, jangan pernah. Semua orang punya kasih karunia yang sama kok. Ya. Nah, terus memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah ini penting banget teman-teman. Kalau kita nggak memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, berat. Mau tahu nggak teman-teman? Teman-teman punya nggak sih kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya yang pertama itu pertobatan teman-teman. Pertobatan teman-teman. Saya ini dulu, waduh dosanya banyak banget lah. Bertobatnya juga, berat. Karena terlalu enak yang namanya dosa buat hidup saya. Tapi ketika saya makin mencintai Tuhan, saya semakin mencintai Tuhan, saya meninggalkan semuanya loh. Dan seharusnya teman-teman juga bisa. Saya nggak tahu sih, tapi mungkin dosa teman-teman mungkin 2 atau 3 ya. Saya ada 9 kali. Serius banyak banget. Dan I love it gitu loh. Dulu ya, saya suka banget dengan dosa-dosa itu. Saya lakukan every day. You name it lah. Saya pernah drugs, kehidupan bebas, onani, masturbasi. Tapi ketika saya cinta Tuhan, ketika godaan itu muncul, no way. I love you more than that. Aku cinta Tuhan jauh lebih daripada semua itu gitu loh. Tuhan udah mati di atas kayu salib, kita cuma mikirin hal-hal seperti itu. Berhenti teman-teman. Ya, banyak hal lah. Pertobatan, jadiin itu gaya hidup. Jauhi dosa, kejar kekudusan. Jauhi dosa, kejar kekudusan. Bayangin, ketika kita nggak bertobat ya, ketika kita nggak bertobat nih, berapa banyak pelayanan yang kita tinggalin, yang kita tolak, aku nggak layak. Ya karena itu, karena kita selalu berkecimpung dengan dosa. Aku mau mundur aja lah, aku nggak mau melayani lah. Seharusnya bisa melayani pagi-pagi, semalam mabok, who knows? Ada di sana, di sini nggak ada. Nggak kebangun, ada banyak. Ya, pertobatan itu membuat kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam pelayanan. Sebaliknya dosa itu benar-benar menghambat kita loh, bukan hanya dalam pelayanan, tapi bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Ketemu Tuhan pun udah nggak bisa. Saya ngalamin teman-teman, yang namanya buka-buka situs-situs, ya situs-situs pornografi gitu. Ketika saat teduh, kita merem. Kalau saya tadi bilang apa? Membayangkan Tuhan Yesus suatu. Kita lagi baca kisah nih tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Wah, saya suruh bayangin kan tadi. Kita merem. Oh, kita mau bayangin. Yang muncul kira-kira Tuhan Yesus atau situs yang baru kita buka barusan. Ya. Saya ngalamin teman-teman. Cuci semua dengan firman Tuhan sampai bersih. Bersih kok. Bersih asal kalau kita mau. Ya, bertobat teman-teman. Jadikan pertobatan. Miliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kejar talenta, kejar karakter. Rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pernah jatuh cinta? Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Pernah jatuh cinta? Jangan diceng-cengin ya nanti ya teman-teman. Enggak ya, pernah ya jatuh cinta ya. Waktu jatuh cinta ingat enggak? Apapun dilakukan,
Mau jam berapapun, nggak ada duit juga dikasih. Apapun dilakukan. Kalau mau tidur belum dapat WhatsApp-nya, belum bisa tidur. Aduh kok nggak ada kabar nih, aduh kok nggak bisa. Ya jatuh cinta kayak gitu loh. Kerinduan kayak gitu loh sama Tuhan loh. Ya. Terus jadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu daripada kehidupan kita melebihi apa yang menjadi kepentingan pribadi kita. Wah, ini agak berat tapi percayalah kasih anugerah Tuhan akan memampukan teman-teman. Mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Cara ngeceknya nih saya kasih tahu teman-teman ya. Cara ceknya nanti teman-teman pulang dari tempat ini sebelum teman-teman tidur, teman-teman berdoa kan? Teman-teman berdoa kan? Siapa yang gak berdoa nih? Nah. Teman-teman berdoa. Ingat nih, saya ngomong nih. Ketika teman-teman berdoa nanti malam, doanya banyakkan buat siapa? Buat kita atau buat kerajaan Tuhan? Ya, ingat nanti ketika berdoa. Karena ketika saya mengetahui kebenaran ini, saya meriset ulang pokok-pokok doa saya. Yang tadinya, Tuhan terima kasih untuk hari ini penyertaanmu, perlindunganmu, aku kan, itu buat aku kan. Berkat-berkat yang kau berikan, kau jauhkan dari pencobaan, bebaskan dari yang jahat, buat aku kan. Kiranya kau memberkati dengan kesehatan, kesembuhan, masa depan yang cerah. Wah, buat aku semua men. Buat Tuhan ini gak ada. Pernah gak, aduh berkati jiwa-jiwa itu Tuhan, biar generasi-generasi anak-anak teens yang ada di gereja ini, anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja ini, para pemimpin supaya mereka memimpin di dalam Tuhan. Pokok-pokok doa kita harus kita rubah teman-teman. Itu membuktikan siapa kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ngedrive kita. Apakah Tuhan di atas segala-galanya atau kita di atas segala-galanya? Apakah kita dipakai untuk Tuhan atau Tuhan kita pakai untuk kita? Lihat doa teman-teman nanti malam. Ya, seharusnya berubah. Saya berubah. Doa saya jauh lebih pendek. Ketika doa saya jauh lebih pendek, saya menyadari bahwa selama ini saya berdoa kebanyakan untuk diri saya sendiri. Karena apa? Tuhan udah tahu apa yang teman-teman mau. Emang Tuhan gak tahu? Teman-teman perlu apa? Emang Tuhan gak tahu? Perlu baju baru buat Imlek? Tuhan tahu kok. Teman-teman yang baru lulus sekolah butuh pekerjaan? Emang Tuhan gak tahu? Saya gak bilang gak boleh berharap sama Tuhan. Itu namanya kita berharap sama Tuhan. Tuhan minta pekerjaan. Kirimkan boleh. Itu artinya apa? Kita mengharapkan Tuhan. Kita membawa doa kita mengharapkan Tuhan. Cuma kalau isinya semua buat diri kita, something wrong. Terlalu egois. Ya. Doakanlah adik-adik kita yang ada di Sunday School. Para pembinaan yang kerepotan mencari ini. Supaya mereka diberi kekuatan. Para pemimpin yang ada di tempat ini, orang tua kita. Ya. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan yang terakhir, terlibat dalam pelayanan yang berfokus pada Kristus dan jiwa-jiwa. Saya happy lah lihat teman-teman ada di tempat ini, pelayanan secara talenta, secara skill, wah kalian the best, serius the best. Saya sendiri hampir setengah abad ini gak bisa main gitar sejago anak saya. Ya nyanyi ya so-so lah. Tapi kalau saya jadi WL, kasihan para pemusik. Saya bisa nyanyi, bisa. Mau dengar? Enggak, jangan ya. Bisa. Tapi kalau tahu di A, di C saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Jadi saya nyanyi apa, WL yang lain harus bisa ngikutin saya. Saya nggak bisa main alat musik. Tapi satu hal yang saya tahu, saya punya hati buat teman-teman, buat jiwa-jiwa yang ada. Saya punya hati buat Tuhan, saya punya hati buat orang. Dan saya rindu ketika teman-teman melayani pun,
Ketika teman-teman main gitar, ketika teman-teman nyanyi, ketika teman-teman melayani, fokusnya itu harus Tuhan. Dan bagaimana ketika teman-teman sebelum pelayanan teman-teman berdoa, pelayanan ini menyenangkan hati Tuhan dan menghasilkan jiwa-jiwa. Ketika Nathan pegang bass, drudeng, orang tuh langsung beng, bertobat nangis gitu. Who knows? Sapu tangan aja bisa membuat itu. Asal kita punya kerinduan, Tuhan bisa pakai kok, beneran deh. Beneran Tuhan itu ajaib, Tuhan kita itu ajaib banget. Tuhan kita itu ajaib banget. Masa teman-teman gak pernah ada orang lagi main gitar nih, gak nyanyi loh, main gitar doang. Teman-teman pas dengar teman-teman nangis. Gak pernah ya? Carilah di YouTube banyak. Dia nggak nyanyi, dia cuma main gitar. Teng, teng. Teman-teman nangis. Saya nangis. Seharusnya teman-teman bisa gitu. Ya. Nangis itu bukan segala-gala ya, tapi itu minimal kita tersentuh. Lewat pelayanan kita itu orang disentuh. Lewat pelayanan kita itu orang ketemu Tuhan. Yang penting dari sebuah pelayanan, ketika kita melayani, orang ketemu Tuhan. Jangan pikir, oh itu mah pelayanan cuman yang di komsel-komsel aja yang berhubungan langsung. Kalau di mimbar gak mungkin, siapa bilang? Baca sejarahnya lagu Heart of Worship tuh. Lagu tercipta di saat ibadah. Siapa bilang pelayanan mimbar tiba-tiba semua orang berhenti, semua orang sujud. Dari WL sampai pemain musik semua sujud di sini. Touched by Holy Spirit. Sampai ke jemaat-jemaat, siapa bilang? Asal kita, mindset kita ya itu. Bukan cuma show off, bukan cuma karena ditugasin sama ini, jangan. Kemarin saya ketemu sama Cesar tuh, saya nasihatin Cesar, saya bilang Cesar, karena saya tahu kamu udah pelayan, saya tahu Cesar udah sering pelayanan, saya cuma minta Cesar ketika pelayanan, jangan lupa esensi daripada ibadah. Kita ini ibadah ketemu Tuhan loh. Bukan kita disuruh manusia untuk kita melayani, untuk menjadi beban, menjadi rutinitas sehingga saya datang ini karena ya khusus buat melayani doang. Saya bukan ibadah loh, saya melayani. Hari ini saya datang ke tempat ini, saya ibadah. Saya nggak hanya melayani. Teman-teman tamborin juga, ya. Ketika WL sudah turun, para pemusik sudah turun, pembicara naik, saya nggak perhatiin, tapi tim musik, tim tamborin ada di mana? Kalian ibadah loh, jangan hilang. Kalau kalian hilang, ya berarti ya kita itu datangnya cuma pelayanan doang. Cuman kita melayani doang. Kita nggak ibadah. Seharusnya begitu duduk ya duduk semua sama seperti semua jemaat, kita ibadah sama-sama. Datang kita ibadah. Ya. Nah, hati yang seperti itu yang harus dijaga. Ya. Pemain musik, pemain tamborin, besok kita ada ibadah nih. Nah, saya akan ngelihat dari depan juga nih, karena besok saya ada di depan juga, saya akan ngelihat. Pemain musik tamborin jangan turun kabur hilang nggak tahu kemana ya. Saya mau ada di situ gitu ya besok. Jadi kita sama-sama ibadah lah sama-sama, oke? Karena besok saya ngelihat dari atas juga nih. Saya akan ngecek, oke. Nah, ya ambil peran aktif dalam melayani sesama baik di gereja, lingkungan kerja maupun tempat tinggal sebagai wujud nyata misi. Terus juga tidak menahan perbuatan baik. Ini simpel sih. Mungkin ya tidak menahan perbuatan baik artinya apa? Enggak menunda-nunda. Enggak menunda-nunda. Teman-teman akan ketemu banyak. Kalau teman-teman pengen benar-benar punya peduli apa yang Yesus peduli, itu latihan dari hal-hal kecil. Serius, teman-teman latihan dari hal-hal kecil. Kalau enggak teman-teman enggak akan peduli sama yang Yesus peduli,
Bahkan ketika Yesus suruh teman-teman bayar harga, kalau yang hal kecil aja teman-teman gak mau lakuin, I will do it immediately. Yang teman-teman harus bayar harga dengan uang, dengan tenaga, dengan waktu. Rasanya berat. Hal-hal kecil aja teman-teman tolak. Apalagi hal-hal besar nanti. Percayalah, di depan kalian akan menemukan hal-hal besar itu. Dari usia-usia teman-teman inilah teman-teman mulai dilatih sama Tuhan, mulai dipersiapkan sama Tuhan. Dari hal-hal kecil, small things. Di rumah apa? Cuci piring. Ada amin? Zoe, ada amin? No? Oke. Cuci piring. Lihat ibu kalian mau cuci piring, itu nyata loh. Itu nyata loh. Ya. Mungkin teman-teman nih lagi naik motor, ini saya pernah ngalamin hal ini, lagi naik motor, kalau saya kebetulan naik mobil. Ada orang miskin atau ibu-ibu tua di pinggir jalan, ada masalah, sedang mendorong gerobak atau apapun. Kalau Tuhan gerakan teman-teman berhenti, teman-teman berhenti. Kalau Tuhan gerakan teman-teman berhenti, teman-teman berhenti. Jangan berhenti di pinggir jalan terus orang lagi tet. Jangan, itu namanya melanggar aturan, teman-teman. Saya pernah waktu itu kejadian di Kelapa Gading dekat tempat kemarin tempat kerjanya Coburn itu. Saya emang setiap hari pulang lewat situ Kelapa Gading. Saya naik mobil gitu kan. Hujannya rintik-rintik lah, hujannya rintik-rintik. Pas di sebelah saya itu nenek-nenek mungkin 70 tahun kali ya, sedang bawa gerobak. Saya ngeliatin, aduh udah hujan, masa gue berhenti nih gue pikir kan, aduh jalan 5 meter, 10 meter, wah gak bisa. Tuhan gerakan dan saya berhenti. Saya akhirnya masuk ke parkiran ruko-ruko, saya bayar parkir. Saya turun. Saya bantu ibu-ibu itu, saya kasih dia seberapa uang yang waktu itu ada sama saya. Makanya hari ini saya mau bagikan ini. Kalau memang Tuhan gerakan, lakukan. Tapi seringkali juga saya pas lewat gitu, ya kayak nggak ngerasa ada Tuhan nggak suruh, ya saya lewat-lewat aja gitu loh. Karena setiap kita pulang pasti ketemu orang-orang kayak gitu. Cuma ada satu waktu kadang-kadang Tuhan kayak lagi menguji, kita peduli gak sih? Apa cuma jago ngomong doang di gereja, bisa ngomong doang, tapi ketika ngeliat hal-hal yang kayak gini mau gak bayar harga sedikit lah. Turun, bayar parkir loh. Saya hujan-hujanan loh, saya kasih sesuatu buat ibu ini. Tapi itu yang Tuhan mau gitu. Dan hati saya lega. Ya. Hati saya lega. Hal-hal simple thing ketika Tuhan gerakan, lakukan teman-teman. Itulah Tuhan sedang melatih teman-teman, saya kasih tahu. Tuhan sedang melatih teman-teman. Dan percayalah ada berkatnya. Tapi jangan nyari berkat jasmani ya, berkat rohani. Teman-teman akan naik level, akan memiliki kedewasaan rohani yang berbeda. Dan berkat yang lain lagi adalah Tuhan akan percayakan teman-teman hal yang lebih besar lagi. Ya. Oke, jadi saya tutup. Mungkin teman-teman boleh naik, teman-teman praise and worship. Saya tutup bahwa misi bukanlah sekedar kegiatan. Peduli yang Yesus peduli adalah gaya hidup memprioritaskan harta surgawi dan kesaksian hidup yang berdampak. Saya jemput untuk teman-teman bangkit berdiri, kita sikap berdoa. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua ragu-ragu, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, biarlah setiap benih yang Kau tabur hari ini Tuhan boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami, di kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan. Setiap kami rindu Tuhan untuk kami diubahkan Tuhan. Untuk kami boleh peduli terhadap jiwa-jiwa Tuhan. Sama seperti dulu Tuhan, ada orang yang peduli terhadap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk peduli apa yang Kau peduli Tuhan. Tuntun kami, bawa kami Tuhan untuk semakin hari kami boleh semakin mengenal, semakin berubah Tuhan, semakin serupa dengan Kau Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk berani membayar harganya Tuhan, berapapun Tuhan. Berapapun harganya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kasih karunia anugerah-Mu memampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan pujikan nama Tuhan. Teman-teman terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Amin. Oh ya, boleh duduk. Saya lupa. Oh, biasanya jemaatnya langsung inisiatif duduk, coy. Karena saya masih dalam naungan Karika, saya masih di teens, jadi kita Q&A dikit ya teman-teman. Satu aja kok. Ada yang masih ingat gak tadi poin terakhir yang bagaimana cara menjadi apa sih Yesus apa? Kita peduli seperti yang Yesus peduli. Ada yang mau berani maju ke depan?
mungkin nanti dapat hadiah dari Koitoy. Dia hari ini datang ini loh teman-teman, loh sebuah berkat, dia pasti dapat bawa berkat ini hari ini. Ya kayak. Oke udah, oke teman-teman, apa yang pertama teman-teman? Ada yang masih ingat gak? Aku salah. Ayo, memiliki kesadaran bahwa intinya pokoknya semua orang layak untuk diselamatkan teman-teman. Lalu yang kedua apa teman-teman? Yes betul, kita punya kita harus memiliki kerinduan. Cuman Oke, yang ketiga apa teman-teman? Oke, saya sedikit mau khotbah dikit. Saya gini-gini PDT loh teman-teman. PDT-nya tapi gede, percaya diri tinggi. Aku nggak highlight yang pertama, poin pertama sama yang kedua. Karena bulan ini misi. Cuman aku mau highlight yang buat pelayanan. Kenapa kita harus memiliki kesadaran? Ya karena kita harus mengasihi dong. Yaitu aku sharing dikit. Lalu yang memiliki kerinduan kita harus bangun kerinduan. Mungkin kita nggak ini ya teman-teman ya, nggak punya kerinduan, sama aja kayak aku juga gitu kok ngalamin kayak apa sih kerinduan itu untuk beribadah gitu, apa sih buat apa sih ke gereja? Teman-teman, aku tuh kalau soal kerinduan aku tuh gimana ya? Mungkin karena aku anaknya gym banget, gila. Gym banget. Jadi aku tuh konsisten teman-teman. Aku cuma ngandelin konsisten nol motivasi. Ada motivasinya dikit, cuman lebih ngandelin konsisten. Jadi lama-lama kebiasaan teman-teman. Akhirnya muncul kerinduan untuk, contohnya saat teduh. Aku saat teduh kok teman-teman. Aku mau pamer, aku udah bilangan teman-teman. Wah struggle banget itu semuanya, peraturan semua, saya capek banget itu baca. Apa sih tuh kejadian keluaran imamat bilangan, wah susah banget. Tapi konsisten teman-teman. Jadi muncul kerinduan dari situ. Lalu yang ketiga pelayanan, aku mau highlight di sini. Teman-teman, kenapa sih kita harus pelayanan teman-teman? Ini aku nggak ngomong berdasarkan fakta ya, aku berdasarkan menurut keyakinan saya sendiri gitu. Hah? Ya, nonton ya. Jadi pelayanan, kenapa sih kita harus pelayanan gitu? Karena udah difirmankan oleh Tuhan sendiri bahwa kalau kamu mau menjadi yang tertinggi, kamu harus menjadi yang terendah. Apa itu? Pelayanan. Saya nggak mau jadi yang tertinggi, saya mau sedang-sedang aja. Nggak apa-apa deh, saya terendah. Ntar saya nggak usah dapat kursi, saya nyetak apa sih namanya? Duduk di bawah aja. Oh teman-teman, maaf teman-teman. Standar kerajaan sorga itu sempurna teman-teman. Mungkin ini bisa membuat kalian motivasi. Mohon maaf, standar kerajaan itu harus tinggi teman-teman. Gak bisa sedang, gak bisa rendah. Ini terlalu Jay-Z banget coy lagunya. Boleh mendalami dikit gak sih? Kerajaan surga tuh standarnya tinggi teman-teman. Gak bisa kayak sedang sama rendah gitu, gak bisa. Karena Tuhan kita itu kudus. Aku baca di Kejadian, Keluaran, Imamat bilang, oh ya berurutan ya. Yang mendekati mesbah Tuhan, itu yang rata-rata najis teman-teman, langsung mati teman-teman. Karena Tuhan kita ini sifatnya kudus. Dan dia yang tertinggi. Apa sih visi gereja kita? Apa ya? Menjadi serupa Kristus, betul. Mulai dari apa? Mulai pelayanan teman-teman. Kita tuh masih di basic, masih di lower teman-teman. Aku sedikit sharing, mungkin memotivasi sedikit ya. Kenapa? Karena sifat Tuhan kita kudus sempurna. Itu. Jadi kita harus mulai pelayanan, mungkin susah atau gimana. Cuman ingat teman-teman, Matius 20 mengatakan, aku akan senantiasa untuk menyertai kamu, senantiasa sampai ke akhir sudahan zaman. Oke sedikit, selesai teman-teman. Boleh kita kasih jempolnya, kasih kedua jempol kepada Coffee Mario, katakan Coffee Mario thank you, God bless you. 1, 2, 3. God bless you, oke teman-teman. Sudah tidak terasa kita sudah mulai masuk ke penghujung ibadah. Sebelum itu mari kita siapkan persembahan kita, hati kita untuk memberi. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah disaringkan oleh Coffee Mario ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami ada ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kami mau mempunyai ya Tuhan kepedulian yang sama seperti dengan Engkau ya Tuhan. Kami mempunyai hati seperti-Mu ya Tuhan untuk berbelas kasihan. Kami mau mempunyai tangan ya Tuhan seperti-Mu ya Tuhan. Kami mempunyai kaki yang seperti sama dengan-Mu ya Tuhan.
untuk melangkah terus bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga memberkati juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, Kofemere ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarganya Tuhan, Kau memberkati anak istrinya ya Tuhan, Kau berkati untuk segala pekerjaan aktivitas yang ia lakukan ya Tuhan. Kiranya ia semakin dekat kepadamu, ia bergaul karib denganmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mengembalikan setiap berkat yang telah Kau titipkan, Kau percayakan kepada kami ya Tuhan dalam minggu ini ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ya Tuhan tulus dan pure dari hati kami ya Tuhan, sehingga tidak menjadi persembahan yang berbau asing bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Sama-sama kita katakan amin. Sembari memberi persembahan, saya undang Kau beri untuk ke depan. Oke, halo shalom semuanya. Sekali lagi thank you Kofem untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sedikit aku nggak mau ngerangkum lagi sih, pokoknya intinya Tuhan Yesus cuma peduli dengan jiwa. So kalau fokus kita sama jiwa, balikin dengan pelayanan kayak tadi siapa namanya Jisrael bilang, kita melayani dengan apa? Melayani dengan talenta yang udah Tuhan kasih buat kita masing-masing. Memang kalau kalian ada jago main musik, melayani di mimbar, kalau kalian jago di komunikasi mungkin jadi ketua komsel gitu ya Jisrael ya. Oh iya gitu. Intinya Tuhan peduli dengan jiwa, so kita kembali lagi dengan jiwa-jiwa itu. Thank you sekali lagi Kofem. Aku melihat ada teman baru di sini. Hai. Teman dari Bunga Lewi dari Dadap berarti. Boleh kenalan dulu dong siapa namanya yang ini? Nama. Vanessa, semuanya bilang hai Vanessa ya. 3, 2, 1. Hai Vanessa. Welcome ya. Teman satu lagi. Felista. Oke, sekali lagi. Hai Felista ya. 3, 2, 1. Hai Felista. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kita ibadah setiap jam 5 setiap hari Sabtu. Oke. Welcome. So nanti ditunggu lagi di kedatangan minggu-minggu selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah pengumumannya. Oke. Seperti udah diomongin di minggu-minggu lalu. Kalau nanti pertengahan tahun tuh kita akan ada retret teman-teman. Itu tetap akan diadakan teman-teman. Walaupun beberapa minggu lalu kan belum ada diomongin ya sama si Rohmat dan beberapa kawan ini. Aku ingetin kembali kita akan ada retret. Posternya emang belum ada. Cuma sudah pasti akan dilakukan. Tanggalnya pun juga sebenarnya kita belum menentukan. Cuma sudah pasti itu kemungkinan di Juni. Nah karena sekarang juga masih ada sisa waktu. Itu nantinya bakal ada biaya teman-teman. Aku akan spill dikit. Kemungkinan biaya itu 350.000 per anak. Itu nantinya kita akan retret 2 malam. Kira-kira 350.000. So kenapa aku umumin dari awal, ada waktu untuk menabung teman-teman. Menabung 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 itu sangat membantu. Dan dari kita, dari aku dan juga dari gereja pun juga membantunya dengan apa kita bisa meng-keep uang kalian kalau kalian mau menabung. Salah satunya juga CIV sudah membelikan buku tabungan teman-teman. Lucu banget udah dibeliin buku tabungan seperti anak SD itu. Jadi kalian misal kalau nabung kita catat, kalian jadi nggak mungkin hilang lah uangnya gitu. Jadi nanti akan meringankan ketika nanti kalian akan ditagih untuk biayanya. Begitu teman-teman. So siapin waktu kalian nanti untuk retret di bulan Juni. Itu aja teman-teman. Oke. Ibadah kita sudah sampai situ aja. Kita Oke, teman-teman, aku undang semuanya kita bangkit berdiri yuk. Mari semuanya kita akan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Sebelum kita pulang, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari setiap Sabtu teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Dalam Kristus ku percaya. Ayo gimana coach ya? Ada kemuliaan di balik salib.